Halo semua, selamat datang di channel saya. Baik, kali ini saya ingin membuat general reading lagi ya, dengan tema yang lama tak terhubung. Ini kabarnya. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang mungkin ini nggak kayak gimana ya, dalam diam kalian kan tiba-tiba berpikir atau sometimes kepikiran gimana sih kabarnya seseorang itu saat ini, seperti apa keadaannya atau kondisinya. Nah, kurang lebih mungkin beberapa dari kalian yang lagi ada penasaran dengan someone, dengan seseorang, ya kalian bisa join di readingan ini. Siapa tahu readingan ini bisa menjawab keluh kesah atau rasa penasaran kalian selama ini tentang seseorang yang mungkin gak bisa kalian gali sebuah informasi tentangnya. Karena mungkin banyak faktor ya, karena mungkin perbedaan atau ya perbedaan secara tempat, mungkin dia jauh, kurang lebih seperti itu. Dan perlu diingat karena ini energinya general ya, saya pastikan bisa vice versa, bisa tertukar dan terbalik. Kalian bisa cocokkan situasi dan kondisi kalian itu resonate yang dimana, yang di kanan atau resonate yang dimana, ini posisi kalian atau di posisi dia. Dan menurut kalian misal ini cukup bermanfaat, ya saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan bagi kalian yang ingin private reading dengan kami, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang berada di bawah deskripsi video ini. Baik, kita coba lihat ya. Yang lama tak terhubung, ini kabarnya. Sorry. Kita coba cek dengan tarot juga ya, untuk melihat kabarnya secara mendalam atau secara mendetail. Kabar dia saat ini, saya melihat itu kayak dia merasa kesepian. Dia juga karena mungkin gini loh, kalau kamu memikirkan dia itu sebenarnya dia juga memikirkan kamu, kayak low attraction kan. Kamu tuh sometimes ketarik dari energi pikiran dia, dan dia pun juga ketarik dengan energi pikiran kamu. Karena cukup jelas ya di sini untuk saat ini yang dia rasakan loh, dia benar-benar kayak kesepian, kehilangan sosok kamu. Walaupun saat ini toh dia di keramaian, walaupun saat ini dia ada seseorang yang lain yang lagi bersama dia, itu kayak feel-nya nggak dapat, ya, nggak seperti dengan kalian. Karena keyakinan di sini kayak bener-bener dia tanpamu, kayak dia itu nggak menemukan sosok seseorang yang dia cari sebenarnya. Contoh kebahagiaan yang dia dapatkan saat ini, kebahagiaan yang bagi saya itu terlihat semu, nggak seperti di saat dengan kamu. Walaupun tuh saat ini misal nggak ada pergerakan, tapi saya pastikan misal andai kata ada pergerakan, ini sangat bisa banget gitu. Ada effort untuk komunikasi, sebenarnya tuh kayak potensinya besar bisa terjadi. Keadaan dia saat ini yang saya lihatnya seperti itu. Kurang lebih ya, saya melihatnya seperti itu. Nah, jadi kayak gini. Dia dia intinya kayak sedih banget untuk saat ini gitu, nggak sebahagia dengan kamu. Dia kayak eh, nggak bisa fokus untuk diri sendiri. Dia kayak kehilangan jati dirinya untuk saat ini. Karena itu tadi ya,
putusnya energi antara kamu dan dia atau terpisahnya energi kamu dan dia itu kayak menjadikan pribadi kalian masing-masing itu cukup berbeda, nggak seperti dulu. Mungkin dulu dia kayak bisa dibilang tuh sangat bahagia denganmu, atau intinya kayak penuh warna. Ini saya pastikan beberapa beberapa kayak semu gitu loh. Fondasi dia saat ini kayak dia belum mendapatkan seseorang yang seperti kamu. Dia kesepian banget di sini. Dia kayak bahkan saat ini kayak nggak memikirkan tentang cinta. Beberapa dia fokus untuk diri sendiri saat ini karena dia pikir untuk diri saja aja banyak yang kurang atau banyak yang nggak nggak sesuai. Jadi kayak saya kesampingkan dulu asmara atau saya kesampingkan dulu percintaan karena saya fokus untuk diri sendiri. Dia kayak proses untuk bahasanya proses untuk move on sih. Cuma ya nggak move on juga gitu loh, kayak hari-harinya saya pastikan itu kayak kesepian, semu, dan andai kata ada kebahagiaan yang mungkin beberapa kali bisa temui darinya itu kebahagiaan semu. Walaupun dia misal ya dia ada pasangan yang lain selain kamu, itu kebahagiaannya ya apa ya, kebahagiaan yang bagi saya itu kamuflase gitu, bukan yang sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa ya. Dia ke depannya ya, sampai ke depannya itu kayak dia akan semakin bahasanya itu semakin menyendiri gitu, semakin fokus untuk diri sendiri. Dia kayak berusaha untuk ya mengambil sebuah waktu untuk istirahat bahasanya. Ya. Dia fokus untuk kesendirian dia. Saya pastikan ini kayak menjadikan pribadi yang berbeda gitu loh. Di saat sama kamu dan enggak sama kamu kabarnya dia lebih lebih introvert bahasanya, lebih tertutup untuk sampai saat ini sampai ke depannya. Kalau seseorang itu kayak hilang semangat sudah. Kalau yang saya bisa tangkap energinya atau yang saya bisa lihat beberapa di sini ya. Kayak orang yang kehilangan arah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kedepannya pun yang akan dia ambil juga, dia tuh bingung, bimbang, ragu. Saya pastikan dia mau stuck ya. Dia kayak ngalir gitu aja kehidupan dia. Kayak nggak ada planning-planning tertentu, kayak nggak ada tujuan yang lain. Kayak pasrah jalani kehidupan aja. Kurang lebih seperti itu kabarnya. Oke, saya penasaran kok di masa lalunya bersama kamu tuh seperti apa sih kok sampai kabar dia saat ini. Oke, mungkin gini ya. Saya melihat keputusan yang sudah diambil kalian berdua di masa lalu itu kayak sebenarnya itu keputusan yang apa ya, fatal banget gitu. Contoh seharusnya kalau mungkin permasalahan kalian di masa lalu itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ya mungkin beberapa tidak akan terjadi sesuatu yang seperti ini. Contoh kayak kesepian, kegelisahan, kehilangan sosok seseorang, itu nggak akan terjadi seperti ini. Karena kayak mungkin sebelumnya keputusan yang sudah kalian ambil atau salah satu dari kalian ambil itu kayak penuh emosi gitu loh, nggak difikirkan matang-matang, hanya nurutin emosi langsung diputuskan atau diambil keputusan begitu saja, ya akhirnya seperti ini. Dia sedih banget soalnya atau kehilangan sosok seseorang di sini yang berarti atau berharga dalam kehidupan dia. Kurang lebih seperti itu keadaannya. Terus kita coba lihat ya perasaan dia ke kamu tuh seperti apa. Oke, jadi gini ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Keputusan yang sudah kalian ambil sebelumnya itu kayak keputusan yang benar-benar fatal. Karena perasaan dia saat ini sebenarnya andai kata dia ingin berusaha komunikasi ke kamu lagi itu sangat-sangat sulit dia pikir. Bisa dia sendiri yang membuat kesulitan itu atau bisa dari keputusan yang sudah kalian ambil sebelumnya. Jatuhnya kayak sampai kapanpun ya kalian bisa dibilang tuh nggak ada komunikasi tapi kayak saling kepikiran kadang-kadang satu sama lain. Mungkin pertemuan pun juga sangat minim di sini. Kurang lebihnya seperti itu beberapa.
kayak sebenarnya andai kata kayak melepas ya, atau terlepas punya perasaan satu sama lain itu kayak belum 100% terlepas ya. Antara yakin nggak yakin gitu loh sebenarnya, padahal ini semua, padahal keadaannya atau faktanya sudah kalian alami perpisahan ini atau nggak adanya hubungan ini. Cuma bisa dia tuh kayak masih berpikir one day mungkin masih bisa diperbaiki, tapi entah itu kapan, cuma hanya sebatas difikirkan gitu. Dari semua ini untuk do something action, katakanlah dia akan berusaha untuk ngubungin kamu, itu belum. Cuma kalau mau memikirkan, saya pastikan 100% kalian berdua itu kayak saling terkoneksi, kayak low traction gitu. Kamu ketarik dia, sometimes dia juga ketarik kamu. Nah makanya kalau di saat kalian tiba-tiba kayak ya aktivitas biasa gitu kan, terus kok tiba-tiba terlintas atau terbesit dalam benak kalian memikirkan dia, ya berarti kamu lagi ketarik energi dia, di saat itu lagi memikirkan kamu, kurang lebih seperti itu. Dan itu pasti ya, bukan hanya apa ya kira-kira, tapi beberapa pasti di sini. Cuma saya melihat gini loh, dalam hati kecil kalian berdua atau dalam hati kecil kalian masing-masing, sebenarnya kalian berdua itu saling mengharapkan atau saling memikirkan. Yang memikirkan itu pasti saling mengharapkan sebenarnya, atau masih ada harapan gitu loh untuk bersatu kembali. Tapi mungkin secara fisik kalian berdua kayak oke, enggak, saya enggak mau udah sama dia tuh gini. Tapi secara perasaan kalian kayak coba deh gali lebih dalam lagi. Apakah kamu tuh bener-bener siap sih berpisah dengan dia ini 100%? Kalau jawabannya kamu masih ragu, sebenarnya inilah energi kamu dan seseorang itu. Kabarnya seperti ini. Kamu dan dia itu sama, satu pemikiran. Kurang lebihnya seperti itu. Karena dia fondasi dia saat ini kayak apa ya, ibarat kata seseorang naik perahu itu kayak nggak bisa tenang gitu, terombang ambing dan mati mesin juga. Jadi kabar dia saat ini untuk mencari seseorang yang tepat itu saya pastikan sulit. Dia selalu yang dia temui selalu seseorang yang salah. Mungkin beberapa bahkan kalian pun juga sama. Inilah yang saya bisa lihat, mungkin kekuatan energi satu sama lain itu saling terikat ya. Cuma secara fisik, secara keegoisan satu sama lain itu mungkin kayak besar, makanya kayak terlihat ya. Beberapa di sini bahasanya itu kayak sulit. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, saya akan coba cek sih ya. Untuk kedepannya kan untuk saat ini nggak terlihat sih ada effort dari salah satu dari kalian untuk menciptakan komunikasi atau menciptakan sebuah pertemuan. Memang saya belum melihat. Cuma saya akan cek ya di sini untuk kedepannya apa yang terjadi, apakah hanya seperti ini saja atau ada hal-hal lain atau ada perubahan yang lain. Saya menggunakan kartu remi di sini untuk ngecek ke depannya. Dan nanti saya akan padukan dengan oracle ya. Oke. Saya nggak tahu kenapa ya, kayak gini loh. Kedepannya kalau untuk kamu dan dia itu benar-benar dipersatukan atau secara apa ya, terplanning gitu, kayak bersatu kembali, itu kayak sangat-sangat sulit ya. Beberapa saya melihat adanya energi kesulitan. Ya mungkin gini lah, atau hadirnya kamu dalam kehidupan dia atau hadirnya dia dalam kehidupan kamu itu kayak menjadikan atau
memberikan warna dalam kehidupan. Kadang ada seseorang yang datang itu mengajarkan tentang arti cinta, seseorang yang mengajarkan arti keikhlasan, dan seseorang yang benar-benar tercipta untuk kita. Mungkin seseorang ini yang di fase yang nomor 2. Dia datang ke dalam kehidupan kamu itu untuk mengajarkan arti keikhlasan. Contoh, kalau kita kehilangan seseorang, kita dituntut untuk ikhlas, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kedepannya, bukannya tuh ini nggak mungkin kalian bersatu, tidak, cuma kayak saya melihatnya kalau kamu tuh bersatu kembali itu sulit. Saya bisa bilang itu kayak baru adanya sebuah keajaiban atau keberuntungan ya, mungkin beberapa kamu bisa dipersatukan. Saya melihatnya seperti itu di sini secara energinya ya. Kayak sulit banget kalau untuk dipersatukan. Kalau dibilang cinta ya ada perasaan sih, cuma kayak ya saya bilang gini loh, karakter salah satu dari kalian tuh kayak berbeda banget. Mungkin satunya kalem, yang satunya kayak over banget gitu. Bahasanya ya kayak nggak tepat gitu, tapi ya namanya kehidupan asmara kita itu kayak sebelum kita bertemu dengan seseorang yang tepat, pasti kita dihadirkan dengan banyak pilihan atau banyak cobaan-cobaan yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita jeli, kalau sebenarnya kita kenapa itu semua terjadi, itu kayak Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih tegar, pribadi yang lebih kuat, dan pribadi yang lebih ikhlas, karena semuanya terjadi atas kehendaknya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau tentang kabar dia. Ya kayak benar-benar sulit gitu loh untuk dipersatukan kembali. Atau karena mungkin kamu sudah punya hubungan, dia pun juga sama, cuma ya terbesit kayak terlintas. Ini saya melihat kayak hampir 100% hanya permasalahan gini loh, permasalahan perasaan satu sama lain. Secara fisik kalian kayak bisa dibilang tuh kayak sulit untuk dipersatukan, tapi secara perasaan untuk menghilangkan itu sangat-sangat sulit juga gitu. Nah ini repot, ini kayak PR untuk kamu bersatu itu sulit, saya pastikan sangat sulit, karena banyak faktor banget yang untuk menggagalkan kamu bisa bersatu kembali sama ini orang. Terus kalau kamu untuk benar-benar move on, benar-benar kayak hilang dia dari pikiranmu, itu juga sulit. Karena apa? Karena mungkin jiwa kamu itu sama, sefrekuensi gitu, energinya. Bisa dibilang kayak ini energi soulmate gitu. Ya. Mencintai tidak harus memiliki. Nah ini saya pastikan yang menyiksa banget gitu loh. Kalau memang nggak bisa dimiliki atau nggak bisa saling memiliki ya, kalian harus bisa menghilangkan, kalian harus treatment gitu loh. Kalian harus hilangkan atau kalian harus tekan ya kadar perasaan kamu ke seseorang ini. Kurang lebih seperti itu. Thank you very much, you bye.